Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan bawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Malam Pertama Sofia binti Huyai. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Malam pertama merupakan malam bahagia bagi kedua pengantin baru. Mengingat Nabi Muhammad SAW merupakan manusia yang sama dengan kita dalam hal proses menjalani hidup sebagaimana layaknya manusia normal. Tentunya dalam hal ini Rasulullah membutuhkan makan, minum, dan juga pemenuhan akan kebutuhan biologis. Dalam kisah ini kita akan membahas tentang adab Rasulullah saat mendekati istrinya pada malam pertama, yakni Sofia, wanita paling cantik di antara istri-istri beliau. Kisah pernikahan dan malam pertama Rasulullah bersama dengan Sofia sangatlah menarik untuk dibahas lebih detail. Kisah berikut sangat jarang dibahas, mengingat pentingnya mengetahui perjalanan hidup oleh Rasulullah dan juga Sofia, mulai dari mimbar dalam penyebaran agama Islam, kisah beliau saat menghadapi musuh di medan perang, sampai kepada kisah ranjang ketika beliau memperlakukan sang istri tercinta. Nabi Muhammad SAW memiliki 11 istri dalam sejarah hidup beliau. Semua istri Nabi berstatus janda kecuali Aisyah. Kisah-kisah teladan dari wanita-wanita solihah di zaman dulu, khususnya para istri Rasulullah SAW yang memiliki keutamaannya masing-masing, merupakan teladan yang patut dicontoh oleh wanita muslimah pada era ini. Salah satu wanita yang memiliki kisah menarik dan patut dijadikan teladan adalah istri Rasulullah yang dikenal dengan paras cantiknya, yaitu Sofia binti Huyai. Sebelum kita bahas lebih dalam, ada baiknya untuk mengenal tentang nasab dari Sofia binti Huyai. Sofia binti Huyai bin Akhtab al-Khazrajiyah, putri seorang pemimpin Yahudi Bani Quraisy, Huyai bin Akhtar, yang kemudian menjadi salah satu istri Nabi Muhammad. Bila ditelusuri garis keturunannya, Sofia adalah anak keturunan dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ia juga masih memiliki keturunan dari Nabi Harun alaihissalam, sebagaimana dikatakan Imam Al-Jahabi dalam Syiar Alam Al-Mubarak. Sedangkan dari garis ibu Sofia merupakan keturunan dari Bani Quraisy, karena ibunya yang bernama Bara binti Samuel berasal dari Yahudi Bani Quraisy. Sebelum dinikahi Rasulullah, Sofia bernama Habibah binti Huyai bin Akhtab. Akan tetapi kemudian diganti oleh Rasulullah dengan nama Sofia, yang berarti kawan yang tulus. Dikarenakan kesediaan dan ketulusan Sofia dalam menerima Islam dengan baik, sekaligus menerima pinangan Rasulullah untuk menjadikan istrinya, Sofia pernah dinikahi oleh Salam bin Maskam al-Quraisy. Akan tetapi rumah tangga mereka tak berlangsung lama. Lalu kemudian mereka pun berpisah. Setelah Sofia menjanda, ia pun akhirnya menikah lagi dengan Kinana bin Abi al-Huqaiq, salah seorang pemimpin Bani Nadir yang diusir Rasulullah dari kota Madinah. Lalu ia pun menetap di Khaybar. Kinana terbunuh saat perang Khaybar pada Muharram tahun 7 Hijriah dan meninggalkan Sofia dalam keadaan janda di dalam peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin itu. Sofia termasuk dalam tawanan kaum muslimin. Kekalahan yang menimpa penduduk Khaybar menjadi kejadian yang begitu menyakitkan bagi Sofia. Hatinya sangat sedih bila menyaksikan korban-korban dari tentara kaumnya yang mati karena terbunuh.
Kesedihan dan luka yang ia rasakan tak dapat disembunyikan dari wajah dan sorot matanya. Namun, ia tetap menghadapinya dengan sabar. Sofia tetap berusaha tenang dan tidak memperlihatkan kesedihannya. Sofia yang saat itu bersama dengan putri pamannya yang dibawa oleh Bilal bin Rabah, kemudian melewati korban-korban perang Khaibar. Rasulullah merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Sofia. Kemudian Rasulullah SAW lantas menegur Bilal, "Sudah, hilangkah rasa kasih sayang di hatimu, wahai Bilal, sehingga engkau tega membawa dua orang wanita ini untuk melewati mayat-mayat suami mereka." Kisah Rasulullah meminang Sofia dikisahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa ketika kaum muslimin menaklukkan kaum Yahudi Khaibar, para tawanan kemudian dikumpulkan. Lalu mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, berikanlah aku seorang wanita dari tawanan-tawanan itu." Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Pergi dan bawalah seorang wanita dari tawanan itu." Dia pun lantas mengambil Sofia binti Huyai. Tiba-tiba datanglah seseorang kepada Rasulullah. Lalu ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah memberikan Sofia binti Huyai kepada dia. Padahal dia adalah wanita yang terhormat dari kalangan Bani Quraisyah dan dari kalangan Bani Nadir. Dia tidak layak kecuali untuk engkau." Kemudian Rasulullah pun bersabda, "Panggillah dia dan panggillah wanita itu." Ketika Rasulullah melihat Sofia, beliau pun menyuruh dia untuk memilih tawanan lain selain Sofia binti Huyai. Rasulullah kemudian memerdekakan Sofia dan menikahinya ketika Sofia telah suci atau ketika masa indahnya telah habis. Sabit bertanya kepada Anas bin Malik, "Apa yang menjadi maharnya?" Anas pun menjawab, "Maharnya adalah kemerdekaan wanita itu." Beliau memerdekakan dan beliau menikahinya. Sebelum menikahi Sofia, Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada Sofia untuk dibebaskan dan juga dikembalikan kepada kaumnya, atau memilih Islam dan menikah dengan Rasulullah. Namun, takdir Allah telah ditetapkan. Sofia lebih memilih Islam dan memilih untuk menjadi istri Rasulullah. Di dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah bertanya kepada Sofia, "Maukah engkau menjadi istriku?" Sofia pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku telah mengharapkan hal tersebut saat aku masih berada dalam kemusyrikan. Maka bagaimana mungkin aku menolaknya saat Allah berikan aku kesempatan untuk hal tersebut dalam keadaan Islam?" Setelah menikahi Sofia, Rasulullah menanti sampai Khaibar kembali tenang. Setelah beliau memperkirakan rasa takut telah hilang pada diri Sofia, kemudian Rasulullah mengajaknya pergi ke Tabar, sebuah tempat yang berjarak 6 mil dari Khaibar. Saat beliau dan rombongan telah sampai ke tujuan, Rasulullah SAW menginginkan Sofia pada saat itu. Namun, Sofia menolak keinginan Rasulullah, yang tentu saja membuat Rasulullah gusar dan merasa kecewa atas penolakan istri yang baru dinikahinya itu. Malam pertama Sofia binti Huyai dengan Rasulullah, Rasulullah SAW kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke Madinah bersama dengan pasukan Islam. Ketika mereka sampai di Sabak, sebuah tempat yang jauh dari Khaibar, mereka pun berhenti untuk beristirahat. Pada saat itulah, untuk kedua kalinya timbul keinginan pada dirinya untuk merayakan pesta pernikahannya bersama istri baru Sofia. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik dikisahkan
bahwa sebelum Rasulullah merayakan pesta pernikahannya dengan Sofia binti Huyai, terlebih dahulu Rasulullah menyiapkan kain yang terbuat dari kulit untuk kemudian dibentangkan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Anas bin Malik untuk memanggil orang-orang yang berada di sekitar beliau. Beliau juga meminta Ummu Sulaiman atau ibunda Anas bin Malik untuk menyisir rambut Sofia, mendandan, dan memberi wewangian kepadanya. Karena kelebihan Ummu Sulaiman dalam merias tidak perlu diragukan lagi. Ummu Sinan al-Aslamiyah berkata bahwa dia belum pernah melihat wanita yang lebih putih dan lebih cantik dari Ummu Mukminin Sofia binti Huyai. Setelah semua persiapan selesai, diadakanlah pesta pernikahan. Seluruh pasukan muslim memakan lezatnya kurma, mentega, dan keju hingga kenyang. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kamar Sofia. Beliau masih terbayang penolakan Sofia terhadap ajakan Rasulullah pertama kali ketika ditambar. Pada saat kedua kalinya, Sofia menerima ajakan Rasulullah untuk menjalani Lailatul Zafaf, yaitu malam pertama mereka di kamar pengantin baru. Saat pernikahan itu, Ummu Sulaim berkata, "Aku termasuk di antara yang hadir pada saat Rasulullah menikahi Sofia. Kami menyisiri dan memberinya wewangian." Seorang gadis mengumpulkan beberapa perhiasan yang dipunyai oleh para wanita. Tak ada aroma yang lebih wangi daripada yang ada pada malam itu. Kemudian Rasulullah datang kepada Sofia. Dia pun lantas berdiri untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Sebelumnya, kami sudah memberitahukan Sofia agar berbuat seperti itu lagi. Lalu, kami pun meninggalkan mereka. Rasulullah menikahi Sofia di sana dan menghabiskan malam bersamanya. Ketika Rasulullah menemui Sofia, beliau melihat bekas memar biru di wajahnya. Kemudian, Rasulullah pun menanyakan asal-usul tentang luka memar di wajahnya itu. Kemudian, Sofia pun berkisah tentang penyebab bekas memarnya itu. Dengan penuh kelembutan, ia pun bercerita bahwa saat menjalani malam pengantinnya dengan Kinana bin Arabik, suami keduanya, ia bermimpi melihat bulan purnama jatuh ke dalam kamarnya. Ketika terbangun, ia pun menceritakan mimpinya kepada suaminya. Namun, Kinana menjadi sangat murka mendengarkan mimpi tersebut. Ia lalu menambar wajah Sofia dengan sangat kuat yang meninggalkan bekas luka di wajahnya. Kemudian Kinana pun berkata, "Tidakkah kamu memimpikan hal tersebut, kecuali karena kamu menginginkan Raja Hijaz Muhammad?" Rasulullah yang mendengarnya pun sambil tersenyum. Kemudian ia pun bertanya, "Mengapa engkau menolakku ketika kita menginap di malam yang pertama?" Sofia pun menjawab, "Aku khawatir terhadap diri Rasulullah karena tempat itu masih dekat dengan perkampungan Yahudi." Jawaban tulus Sofia itu semakin mengokohkan kedudukannya di mata Rasulullah yang saat itu telah resmi menjadi suaminya. Mendengarkan jawaban tersebut, lenyaplah kekecewaan Rasulullah karena penolakan Sofia ketika ditambar. Rasulullah pun membantunya menghilangkan kesedihan atas musibah yang menimpa istrinya itu. Kemudian, Rasulullah pun menjalani malam pertamanya bersama Sofia di tenda peristirahatannya. Mereka berbincang-bincang sepanjang malam. Aminah binti Abi Qais Gifariyah, beliau pun berkata, "Aku adalah salah seorang wanita yang membawa Sofia kepada Rasulullah. Aku mendengar Sofia berkata bahwa dia belum berusia 17 tahun saat dia dinikahi oleh Rasulullah.
Hal ini pun diperkuat dengan perkataan jumhur ulama hadis bahwa Rasulullah melewati malam pertamanya dengan Sofia saat istrinya itu berusia 17 tahun. Kemesraan Rasulullah dengan Sofia, jika diperhatikan dengan seksama, terdapat hubungan khusus antara Rasulullah dengan Sofia yang berbeda dengan istri-istri yang lain. Sofia juga lebih sering menyendiri tinggal di dalam masjid dan tidak suka bercampur dengan istri-istri yang lain. Ia tidak kembali ke rumah kecuali jika ada sesuatu yang penting. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa suatu ketika Rasulullah sedang melakukan i'tikaf di dalam Masjid Nabawi. Lalu istri-istri beliau pun datang untuk menemui Rasulullah. Ketika mereka ingin kembali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menahan Sofia untuk memintanya tidak kembali terlebih dahulu. Setelah berbincang beberapa saat, kemudian Rasulullah mengantarkan Sofia ke depan pintu masjid. Hal ini tidak beliau lakukan kepada istri-istri yang lain. Ini menunjukkan perlakuan khusus beliau kepada Sofia. Sofia juga meriwayatkan, "Aku belum pernah menemukan sosok yang memiliki akhlak yang paling baik selain Rasulullah. Kebaikannya aku alami sendiri ketika suatu malam selepas dari Khaibar. Beliau menaikkanku ke atas untanya yang begitu lemah. Saat mulai mengantuk, kepalaku hampir terseok ke punggung unta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, 'Wahai unta, jalanlah dengan perlahan-lahan dan berlemah lembutlah kepada anaknya Huyai hingga ketika kami tiba di Pendeng Al-Sabah.' Beliau meminta maaf sambil berkata, 'Wahai Sofia, aku sungguh minta maaf atas sikapku terhadap kaummu. Semua itu aku lakukan karena mereka selalu menggunjing, memperolok, dan mengatakan hal-hal yang tidak benar.' Riwayat di atas mengisahkan perbuatan Rasulullah yang menunjukkan kasih sayang, cinta, dan kemesraan beliau kepada Sofia. Beliau sangat peka terhadap peristiwa yang baru saja disaksikan oleh Sofia dalam perang Khaibar. Oleh karena itu, beliau ingin menenteramkan hati istrinya sehingga rasa kesal atau sakit hati Sofia kepada Rasulullah bisa hilang dan berganti dengan kemesraan dan cinta yang tulus. Para perawi menyatakan bahwa permintaan maaf beliau ini bukanlah karena perbuatan beliau yang salah, melainkan semata-mata sikap suami yang menghormati perasaan istrinya. Begitulah Rasulullah yang memberikan perhatian khusus untuk Sofia. Beliau tidak terima bila Sofia ditimpa oleh hal-hal yang tidak mengenakan. Beliau selalu menjaga Sofia hingga pada akhirnya beliau pun berpulang ke rahmatullah. Kecemburuan istri-istri Rasulullah terhadap Sofia. Cemburu merupakan tanda adanya cinta. Mustahil orang yang mengaku mencintai kekasihnya namun tidak memiliki rasa cemburu. Begitu pula dengan istri-istri Rasulullah yang begitu cemburu kepada Sofia karena kecantikannya yang sangat menawan. Bahkan mereka sampai bersikap sinis kepadanya. Hal ini membuat Sofia sedih dan merasa tidak percaya diri. Namun, karena Rasulullah selalu menjaga Sofia dan menyikapinya dengan lemah lembut, akhirnya Sofia merasa tenang dan merasa percaya diri. Pernah suatu ketika, Hafsah mengejek dan merendahkan Sofia karena statusnya sebagai keturunan Yahudi, sampai membuat Sofia menangis. Saat Rasulullah mengetahui hal tersebut, Rasulullah segera meredamkan kesedihannya dengan bersabda, "Sesungguhnya engkau adalah putri seorang nabi, pamanmu adalah seorang nabi, suamimu juga seorang nabi. Lantas,
Dengan alasan apa dia mengejekmu? Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah pun mengingatkan Hafsah, dan beliau pun bersabda kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah, wahai Hafsah." Sikap dan kata-kata Rasulullah ini pun menjadi penyejuk, penenang, dan keamanan bagi Sofia. Pernah juga disebabkan kecemburuannya, Zainab pernah tidak diberikan hak gilir atau bermalam oleh Rasulullah karena ia pernah melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan bagi Sofia. Aisyah meriwayatkan, Rasulullah tengah dalam perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Tiba-tiba unta Sofia sakit, sedangkan unta Zainab berlebih. Rasulullah pun berkata kepada Zainab, "Unta tunggangan Sofia sakit. Maukah engkau berikan salah satu untamu kepada Sofia?" Zainab pun menjawab, "Akankah aku memberi kepada seseorang perempuan Yahudi?" Akhirnya Rasulullah pun meninggalkan Zainab pada bulan Zulhijjah atau Muharram. Artinya beliau tidak mendatangi Zainab selama kurang lebih 3 bulan. Zainab pun berkata, "Hingga aku putus asa dan memindahkan tempat tidurku." Dalam riwayat lain dari Sofia bahwa keadaan itu berlangsung sampai bulan Rabiul Awal, saat Zainab menyadari kesalahannya dan memohon maaf atas perlakuan buruknya terhadap Sofia. Pada bulan Rabiul Awal itu, barulah Rasulullah mendatangi Zainab lagi. Zainab pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku perbuat?" Sebelumnya, Zainab mempunyai seorang budak perempuan yang didapatkan dari Rasulullah. Zainab pun segera berkata kepada suaminya yang baru datang kembali ke tempatnya budak ini untuknya, "Wahai Rasulullah." Lalu ia pun berjalan memasuki rumah Zainab dan mengambil ranjang Zainab yang lama disimpan. Kemudian beliau meletakkan ranjang tersebut, dan Rasulullah SAW pun telah ridho terhadap Zainab. Tak hanya Hafsah dan Zainab, kecemburuan yang dalam juga dialami oleh Aisyah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Nasai dari Aisyah. Ia berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang pandai memasak seperti halnya Sofia. Suatu hari, dia membuatkan makanan untuk Rasulullah, yang ketika itu beliau sedang berada di rumahku. Seketika itu, badanku gemetar karena cemburu. Lalu aku memecahkan wadah makanan milik Sofia itu. Aku pun menyesal sendiri. Aku pun bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa tebusan yang pantas atas perbuatan yang aku lakukan ini?' Beliau pun menjawab, 'Menggantinya dengan wadah yang sama.'" Dalam riwayat Ibnu Majah, ada tambahan riwayat bahwa ketika Aisyah memecahkan wadah milik Sofia, Rasulullah mengumpulkan makanan yang berserakan dan menyuruh sahabatnya yang ketika itu sedang bersama Rasulullah untuk memakan makanan tersebut. Kemudian beliau pun bersabda, "Ibu kalian, ia sedang cemburu." Dalam kesempatan lain, beberapa istri Rasulullah termasuk Aisyah turut mendampingi perjalanan suaminya. Aisyah menunggangi unta yang sangat kuat dengan barang bawaan yang lebih sedikit. Sebaliknya, Sofia menunggangi unta yang lemah dengan barang bawaan yang lebih banyak. Karenanya, perjalanan menjadi lambat karena harus menunggu Sofia yang tertinggal. Rasulullah pun menyuruh sahabatnya untuk menukarkan unta Aisyah dengan unta milik Sofia agar perjalanannya menjadi lebih cepat. Akan tetapi, Aisyah tidak bersedia menerimanya. "Bagaimana bisa, wahai Rasulullah, engkau menyampingkan kita dan lebih mendahulukan wanita Yahudi itu?" kata Aisyah penuh emosi. Kemudian Rasulullah segera mengingatkan Aisyah bahwa beban tunggangan unta Sofia
bertolak belakang dengan kondisi tubuhnya. Rasulullah pun meminta pengertian dari Aisyah. Kemudian, Aisyah pun masih belum bisa menerima. "Bukankah engkau ini Rasulullah?" kata Aisyah. "Apakah engkau meragukanku, wahai Ummu Abdillah?" jawab Rasulullah sambil tersenyum. "Kalau begitu, mengapa engkau tidak adil?" balas Aisyah. Tiba-tiba, Abu Bakar As-Siddiq mendekati Aisyah dan bermaksud menampar putrinya itu. Untung saja, Rasulullah segera mencegahnya. "Sabar Abu Bakar, sabar. Maklum saja, wanita yang sedang cemburu itu tak bisa melihat dasar lembah, walau dari atasnya." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Aisyah juga mengetahui bahwa Sofia memiliki postur tubuh yang tidak tinggi, hingga dia pun pernah berkata kepada Rasulullah, "Sofia itu begini," sambil memberi isyarat dengan tangannya untuk menunjukkan postur tubuh Sofia. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Sungguh, engkau telah melontarkan suatu kalimat yang jika kalimat itu dicampurkan ke dalam air laut, ia akan membuat seluruh air laut itu menjadi air tawar." Hadis riwayat Abu Daud. Meskipun Aisyah dan istri-istri lainnya beberapa kali merasa cemburu kepada Sofia, akan tetapi hal itu tak pernah berlangsung lama. Di luar halal itu, Sofia selalu berdiri di pihak Aisyah. Begitulah perlakuan Aisyah terhadap Sofia, yang hanya disebabkan rasa cemburu belaka, bukan karena membenci madunya itu. Kecemburuan seperti itu akan menghinggapi setiap wanita yang dimadu oleh suaminya, tak terkecuali Aisyah dan istri-istri Rasulullah yang lain. Namun, selayaknya kita harus memahami bahwa istri-istri Rasulullah memiliki keistimewaan yang membedakan mereka dengan wanita lainnya. Mereka berada pada tingkat tertinggi dari yang bisa dicapai kaumnya. Perselisihan yang terjadi di antara mereka hanya karena kecemburuan semata. Mereka dapat menyelesaikan perselisihan-perselisihan itu secara baik. Selayaknya para muslimah dapat mengambil ibrah atau pelajaran berharga dari mereka. Wafatnya Sofia Ummu Mukminin Safiyah binti Huyai meninggal pada bulan Ramadan pada tahun 50 Hijriah saat berusia sekitar 50 tahun. Pada masa kekhalifahan Muawiyah, gubernur Madinah yang pada saat itu, yaitu Marwan bin Hakam, berkenan untuk menjadi imam sholat di Masjid Nabawi untuk menyolatkan jenazah Sofia. Setelah disolatkan, jenazah Sofia kemudian diantar dan dikebumikan di pemakaman Al-Baqi' bersama Ummahatul Mukminin lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi mereka semua serta memberinya tempat yang lapang dan tempat yang mulia di sisinya. Demikianlah kisah ringkas perjalanan hidup Sofia yang diizinkan oleh Allah untuk hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabdikan dirinya untuk beliau. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.